Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulas dalam ceramah pendek ini tentang Islam dan demokrasi. Demokrasi sebagai teori dan sebagai praktek politik memang itu muncul dari pengalaman negara-negara barat. Demokrasi sebagai sistem politik itu datang dari barat. Tetapi sebagai esensi, sebagai substansi, sebetulnya demokrasi bukan melulu atau monopoli milik bangsa atau masyarakat barat. Kita melihat bahwa esensi demokrasi adalah suatu kekuasaan yang dibangun dengan dasar musyawarah. Kekuasaan bukan merupakan urusan semata-mata penguasa itu sendiri. Di dalam tradisi monarki tradisional, ya, termasuk monarki yang berkembang di dunia Arab, di dunia Islam dulu, dan juga di dunia-dunia yang lain, di dalam praktek monarki tradisional, raja menempati posisi yang paling sentral. Kekuasaan adalah identik dengan raja, politik identik dengan raja, negara identik dengan raja. Seperti kata seorang raja Perancis Louis ke-16, "L'état c'est moi," negara adalah saya. Itulah praktek di dalam monarki tradisional, di dalam negara tradisional. Nah, Islam sebetulnya menginginkan kekuasaan itu tidak seperti itu. Pertama-tama kekuasaan itu harus diikat oleh suatu aturan, oleh konstitusi, oleh suatu batas. Yang ini batas bukan merupakan ciptaan penguasa, tapi batas ini berasal dari wahyu. Karena itu ada gagasan tentang syariah, tentang hukum. Di dalam Islam dikenal hukum fikih, termasuk hukum fikih yang mengatur kekuasaan. Ini bukan ciptaan para penguasa. Hukum fikih bersumber dari wahyu, dirumuskan oleh para ulama. Penguasa terikat oleh aturan fikih ini. Al-Ghazali, seorang pemikir besar Islam dari abad ke-10 Masehi, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dia punya teori. Ad-dinu wal mulku atau al-mulku wad-dinu tau'amani. Kekuasaan dan agama itu saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama adalah pokoknya, agama di sini adalah sumber moral, sumber aturan, sumber hukum, sementara kekuasaan adalah penjaga yang memastikan supaya hukum moral ini berjalan dalam masyarakat. Itulah visi politik dalam Islam. Kemudian raja itu bukan satu-satunya aktor di dalam kekuasaan dalam konsepsi Islam. Raja harus mendengarkan rakyatnya. Raja harus menyertakan pihak-pihak lain untuk memberikan usulannya, pendapatnya, kritikannya, dan seterusnya. Jadi pada esensinya musyawarah, ya, itu adalah fondasi, adalah dasar pengelolaan hidup bersama yang dicita-citakan Islam. Wa amruhum syura bainahum. Perkara-perkaranya orang-orang beriman itu syura bainahum, dipercakapkan, dibicarakan, dimusyawarahkan di antara mereka. Karena itu sila keempat dalam Pancasila itu adalah musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sebetulnya diinspirasikan oleh salah satu ajaran penting dalam Islam, yaitu musyawarah. Musyawarah itu artinya adalah pendapat yang diberikan oleh banyak pihak dan mereka saling memberikan pendapat itu untuk merumuskan kemaslahatan bersama. Jadi demokrasi dalam pandangan Islam esensinya adalah musyawarah, ya. Pendapat dari semua pihak ditampung untuk merumuskan kemaslahatan bersama. Karena itu demokrasi bukan secara moral dan etis bukan sesuatu yang asing dalam Islam. Islam sendiri sudah mengajarkan tentang pentingnya musyawarah. Oleh karena itu musyawarah di dalam konteks modern bisa kita terjemahkan dalam bentuk demokrasi. Karena itu saya berpendapat bahwa demokrasi adalah prinsip pengelolaan politik yang diterima dalam Islam dan di-endorse oleh Islam, dan karena itu kita perlu
mempertahankan demokrasi ini. Alhamdulillah negara kita negara muslim, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan sekaligus negara yang demokratis. Kita bersyukur bahwa Islam dan demokrasi goes hand in hand, kompatibel, cocok satu dengan yang lain. Ini adalah salah satu sumbangan penting dari pengalaman umat Islam di Indonesia kepada dunia, bahwa Islam dan demokrasi bisa jalan bareng di negara muslim terbesar di dunia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.